kalian berpatokan kepada pendeta juga, yang dimana di hotbain sama pendeta. Gimana sih abang? Kalau pendeta saja pemahaman tentang konsep ketuhanan berbeda, terus bagaimana nasib jemaatnya, bang? Ini kayaknya kita sesama Kristen dibenturkan ini di room ini. Jadi artinya di sini kita harus sesama Kristen itu fakta, bang. Kita harus begini loh, bang. Bang, sebentar dulu, bang. Bang Hombi. Serta merta langsung suara saya putus-putus atau bang Hombinya yang nggak bagus. Sabar dulu, bang Hombi. Ya, makanya saya bilang agama mana ajaran sesat. Ini kita berdiskusi perbandingan di mana ada ajaran-ajaran. Kayak di dalam Islam, bang, tidak pernah Islam dibenturkan dengan Islam. Kalau ditanya konsep ketuhanan, siapa nama Tuhanmu? Allah. Apa kitabmu? Al-Quran. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Ditanya Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Kau. Uji dulu kau. Kau bilang aku bodoh tadi. Uji dulu kau. Berapa Tuhanmu? Uji dulu. Kok Tuhanmu kau bilang sama aku? Berarti kau bukan Kristen. Diam aja kau. Diam aja kau. Diam kau. Kaunya bukan kutanya agama Kristen. Kau yang kutanya. Kau laiku laga. Berapa Tuhanmu? Kok kenapa? Berapa Tuhanmu? Iya. Satu. Siapa Iya. namanya? Ya Tuhan. Namanya Tuhan. Gelar itu Tuhan itu. Yang Allah Bapak di surga. Bapak di surga. Bapak di surga. Namanya. Kok namanya? Nama, tahu kau nama? Namamu siapa? Allah Bapakku Allah. Apa lagi? Yesus. Tuhanku juga. Kenapa kau bilang tadi Tuhanmu satu? Kamu bodoh. Ada dua itu. Allah. Tuhan. Yesus. Dengar ya. Dengar. Tuhan itu. Kau nggak Kristen kau. Kau bilang aku tadi bodoh. Badoha yang benar, Mak. Badoha benar. Matalu sinaga. Udah matalu sinaga. Makanya jangan bilang aku bodoh. Itu aja pertanyaan nggak mampu kau menjawab. Gimana? Tuhan itu, dengar ya. Tuhan itu, kau bilang satu tadi, kau bilang satu kan? Udah? Iya, berapa Tuhanmu? Tuhanmu yang kutanya. Bukan Satu, Tuhan bodoh. Kristen. Satu bodoh. Satu. Namanya siapa? Ya Allah.
Allah, Yesus itu bukan Tuhan. Tuhan utusan Allah. Udah dua itu. Enggak. Yang disampaikan Tuhan itu bersama-sama dengan firman. Firman itu dari Allah. Allah bersama dengan firman. Dua. Ambil dulu pulpen di situ. Ada pulpen di situ. Ada pulpen. Ambil kok pulpen, Naga. Ambil kok pulpen, Bang Naga. Bang Naga, aku bela kau lah dulu kali ini. Itu Naga. Mamaku baru sinang. Tulang. Ku bela kau dulu tulang. Mamaku baru sinang. Tulang, ku bela kau. Intinya kalian bertiga sama ini. Dengar. Intinya kalian tiga bersama ini. Eris TV kalian lawan bodoh-bodoh. Ah, udah. Kenapa kabur kau? Kabur kau. Kok kabur dia, Pak Doha? Iya, masa dibilang aku bol. Tunggu dulu. Oh, dia ada di bawah lagi. Dia ada di bawah. Sebentar. Bentar, aku naikkan dulu ya. Jadi ragu dia nanti dikiranya aku nggak Kristen kurasa. Oh, ini si Hombing. Nah, si Hombing ini kerabatnya si Naga. Sebentar, Bang Dio. Itu, Bang Dio mau naik. Mana Bang Dio? Bang Dio naik, Bang Dio. Ya, halo si Hombing. Halo Hombing, Kristen Islam. Buka kameranya kalau Kristen. Buka kameranya, Bang. Driver muda. Kristen Islam buka kameranya, Bang. Kalau Kristen. Islam. Oke. Ya, dibawa dulu ya, Islam, Bang ya. Kak. Ya, Bang Hombing, buka kameranya kalau Kristen. Bang Dio minta permintaan lagi. Kalau sama saya jaringan nge-lag. Bang Hombing, silakan dibuka Inilah yang kameranya. bikin kita selalu berdebat ini masalah Tuhan terus. Tuhannya ada 3, ada 1. Nggak mau jujur orang ini. Coba tanya sama Bang Hombing. Coba kau tanya dulu Pak Doha. Mana tahu dia jujur. Coba tanya Pak Doha. Apa itu? Kakaklah duluan. Kau tanyalah dulu. Meneruskan yang dari sisi Naga. Bukan, Enak Kristen ini harus perdebatannya. jujur. Seru tadi perdebatannya. Iya. Si Pak Doha minta Kristen ini harus jujur, Abang. Iya, kalau membahas Tuhannya agama, tuh ada berapa? kalau membahas Salam agama kenal itu- Bang ya. Ya, salam kenal. Abang dari agama apa Bang? Kristen, Kristen Protestan atau Katolik? Protestan. Ya, baguslah sama kita. Tanyalah kau Pak Doha. Berapa Tuhanmu, Bang Hombing gitu. Tapi kalau boleh kutanya dulu kepercayaan Abang ya. Tuhan Abang ya. Ya. Ya, Kalau Abang berapa Tuhannya? 1. 1. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Allah, bukan Tuhan. Bapa di surga, Bapa. Iya, bukan Tuhan itu kan? Oh gini, pemahaman kita gini loh mengenai Tuhan ini. Kalau pemahaman kita, Jangan mutar-mutar dulu Bang. Yang kutanya tadi Tuhannya Tuhan. enggak iya, ke situ tujuanku. Kenapa saya bilang 1 Tuhan itu? Karena kan peranannya 3. Bisa jadi Bapa, bisa jadi Anak, bisa jadi Roh Kudus. Peranannya yang Iya, kenapa dibilang 1 Pak? Yang kutanya tadi berapa Tuhan? Nah gini Le, jangan paksakan kehendakmu terhadap pengetahuanku. Itulah yang saya tahu. Iya, makanya kutanya lagi Pak. Tadi kan Bapak yang jawab Tuhannya 1, ya kan? Iya betul. Aku tanya balik namanya, ya kan? Ya, Siapa nama yang 1 itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya. Apakah Bapak tidak Tuhan? Itu tadi Tuhan itu peranannya. Aduh, Bapak. Jadi atau gini aja, Kenapa dibilang 1 tadi? menurut Lai berapa rupanya? Ya bilang saja 3. Kenapa kok bisa 3 menurut Lai? Dari mana Lai tahu?
Ibaratnya kalau mati satu, tinggal dua lagi Tuhan. Bukan seperti itu pemahamannya, Le. Hah? Bukan pemahaman lain dengan pemahaman kami beda. Gimana? Nah, saya kasih ilustrasi dulu. Mau saya kasih ilustrasi atau contoh? Tuhan itu kan gelar. Gelar Gini. itu kan? Gini, Bapak udah punya anak. Udah. 3. Bapak sebagai di dalam rumah tangga peranannya ada berapa? Hanya sebagai bapak atau hanya sebagai kepala rumah tangga atau hanya sebagai manusia aja di dalam rumah tangga? Itulah dulu yang kutanya. Di dalam rumah tangga itu apa Apanya? peranannya lain di dalam rumah tangga apa? Beberannya. Kepala. Peranan, Kepala. Bukan peranan. Kepala rumah tangga. Nah, itu satu. Yang kedua? Iya itu. Cuma itu. Nggak ada yang lain lagi. Bisa nggak jadi sahabatnya anak-anak lain? Sahabat. Iya. Nggak bisa. Harus kepala. Kepalaku. Iya, Tetap di luar kepala itu di luar kepala rumah Komandan. tangga. Komandan batalion. Dengar dulu lah. Tetap itu. Dengar dulu lah. Dengar dulu lah. Iya konsisten dengan perjawaban. Jangan ditanya ini. Sipel-sipel aja Pak. Di luar kepala rumah tangga itu ada nggak peranan lain? Nggak ada. Itulah disebut kepala rumah tangga. Laki-laki itu kepala rumah tangga. Iya, betul. Iya. Di luar itu nggak ada. Di luar itu nggak ada lagi tuh. Kalau ada berasal dari di luar itu berasal dari iblis. Nah, itu berarti pemahamannya ya. Berarti berbedalah pemahaman kita lah. Ya itulah pemahaman kami. Makanya kita berbeda. Gimana lagi tuh? Kepercayaan. Memang itu. Jadi kalau kalian bilang Tuhan kami 3, nggak benar itu. Layaknya saudara Gini bang, gini bang. Hanya peranan Tuhan itu Bukan aja aku yang- memaksakan abang, tiga gitu. tapi abang yang kutanya tadi kan. Apa Ah, itu? Namanya siapa? Tuhan Yesus. Allah bukan Tuhan. Terserah abang atau tidak Tuhan kau bilang nggak salah. Nggak ada aku memaksa. Tuhan Allah. Itu tadi peranannya sebagai Aduh, Bapa, kan udah 2 sebagai Tuhan di anak, situ nanti bang. dan Roh Kudus. Bisa Tadi pengakuan abang, satunya Tuhanmu. ngerti lah arti peranannya. Peranan. Bukan itu lagi kutanya, Bang. Belum ada kutanya, jelaskan dulu. Yang kutanya berapa Tuhan abang itunya pertanyaanku. Cobalah tanya, tengok. Cobalah tanya Kak Nora. Berapa Tuhanmu Kak Nora? 1, Allah. Namanya siapa? Allah. Tetap 1. Siapa lagi kutanya? Gini. Cuma Allahnya terus orang. Gini. Cuma Allahnya terus orang. Gini. Cuma Allahnya terus orang. Gini lah kalau pemahaman Iya. Tuhan itu. Yesus kah, Bapa kah, atau Roh Kudus? Kalau Iya terserah bapak lah itu. dengar dulu. Aturlah. Pokoknya tadi. Dengar dulu lah. Nah, Kalau pemahaman Tuhan itu, makanya kita berbeda kepercayaan. Pemahaman Tuhan menurut aku tadi itu. Tuhan itu peranannya- maksudku kepercayaanmu peranannya ada bang beberapa kutanya. Bukan jangan lari kemana-mana. Kepercayaan abangnya kutanya. Ini Kan di sini kan abangnya kawanku. Diskusi sini dulu. Kita menguji dulu. Lai diskusi Jangan tapi dulu memaksakan- lari kemana-mana. Iya gini lai diskusi tapi memaksakan jawaban. Dipaksa jawaban Bukan itu. aku Itulah memaksa, jawaban. Le. Aku kan bertanya. Tadi kan kutanya berapa Tuhan abang? 1. Siapa namanya? Nah, ini aja lah, Le. Itulah pemahamanku. Kalau enggak topik yang lain aja lah. Oh. Menyerah ya. Menyerah. Berdebat
tadi tentang Tuhan, balikan nggak ada. balikan dulu Ngerti pertanyaanku aja sama bang aja. sama aku. Balikan dulu pertanyaanku sama aku. Tuhan lai berapa? 3. Tuhan lai 3. agama apa lai? Ya Kristen. Nyamar ini, nyamar. Ah, tanya namanya. Nyamar lai ini, nyamar. Nyamar Tanya ini, lai. namanya. Bukalah maskermu kalau memang Kristen lai. Buka maskernya. Itu hak dia pakai masker, tapi dia memang Kristen Protestan. Oh, berarti nyamar itu, Kak. Aku siap. Apa menyamar aku? Makanya panggil kakak aku sama Kak Nora. Bang Hombing, itu hak Apa gunanya masing-masing. menyamar aku? Masing-masingnya Iya, nyamar. ya kan? Dia hanya Kristen, enggak. Dia 3 katanya Tuhannya. Loh, Nyamar dia. ya itu kan hak dia punya Tuhan 3. Cemana ya? Tanya namanya yang 3 itu. Tanya, balikan dulu pertanyaanku yang tadi. Yang 3 itu siapa? Gini bentar-bentar itu. Yang 3 itu siapa? Gini mungkin, Tiga itu mungkin siapa? Lai si Padoha. Bapa, Adakah Anak, bukti dan Roh Kudus. bentar dulu Lai Padoha. Itu. Adakah bukti yang bisa Lai tunjukkan bahwasanya Lai itu Kristen? Jangan sampai nanti dipikir Lai si Ombing Lai bukan Kristen. Ada salib kah di situ atau apa di situ ada? Ada. Tunjukkan sama si Ombingnya. Ucapkan dulu iman rasuli. Pengakuan iman rasuli ucapkan dulu. Apa iman Rasuli? Kena kau kan? Menyamar kau, memang betul. Tunjukkan itu, Pak Doha, tunjukkan kalau kau ada salib atau foto Yesus. Bukan itu Tunjukkan. pertanyaanku. Ucapkan dulu Loh, pengakuan di iman rumah rasuli. kalau Islam tidak mungkin ada foto Yesus. Gimana Udah sih? lah. Turun aku kalau kayak gini, tukang Gini. Udah turun Buat aku. apa aku menyamar-nyamar, Laiku? Aku mempercaya Tuhan Yesus, Tuhanku. Udah bilang dulu kalau Abang memang sendiri yang nggak jujur. kalau Aku lae kok kalau jujur lae aku. memang Kristen, coba ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya. Ya kan? Aku bahasa Batak mampu. Turunkan kalau enggak udah. aku yang turun apa dia yang turun itu Kak Nora. Au porsea di Dia debat bukan Jahoda. Batak. Ido Nah, yaudah. ama pargogo na sohatu dosan. Natu palangit doh tano. Au porsea di Yesus Kristus. Anak di debat Jahoda na sasadai. Iman itu buhan di simanima. Nata begabian tenton di porbadia. Andoran sohabuan. Ido tuhata na tumau na bernit di pengumuman silatus. Adon na suhabubu dulu ah. Makanya, kenapa kau bilang aku bukan Kristen? Bukan HKBP, dia HKBP. Lanjut. Kenapa? Kenapa kok nggak bisa pula? Kau menuduh dia katanya menyamar. Dia HKBP, makanya dia pakai bahasa Batak. Berarti udah betul. Kalau enggak buka dulu maskernya lah. Aku kan enggak ini, enggak lainnya tadi. Iya, iya. Lagi. Gini, nambah dulu Bang Siombing. Tuhan itu siapa? Yang 3 Tuhan itu siapa namanya? Tanyalah. Iya tanyalah. Satu Kenapa Tuhan. jadi 3 Tuhanmu? Tuhan yang Gitu. 3. Kita di sini Bang, bukan Ini mau merasa ini tadi, debat, Nora, kita diskusi aja Nora. secara iman. Inilah diskusi Ini tadi iman ini, namanya. Begitu ku bilang ucapkan dulu pengakuan iman rasuli, langsung dibuka YouTube, langsung dibuka Google. Jadi nyamar ini. Langsung dibuka, makanya ada tadi Di temponya. mana aku buka-buka Google? Enggak ada, aku lari ke mana-mana di sini aku. Macam anak kemarin lah bikin aku. Bukan, begini loh Hombing. Kalau berdebat ini lah, buktikan aja kalau dia itu bukan Kristen. Begini Hombing. Sekarang Nah. aku tanya sama kau. Saksi Jehovah dengan Unitarian itu Kristen atau bukan? Ya Kristen sih, pengakuan orang itu Kristen orang itu kalau saksi Jehovah. Nah, udah. Apakah saksi Jehovah Unitarian menyembah Yesus sebagai Tuhan? Kalau abang nggak percaya, baca dulu topikku ini. Bisa membaca. Alah, bisa dibuat-buatnya itu. Bang, kami Islam tidak akan pernah pakai pernak-pernik yang berbau Kristen, Bang. Walaupun kami pergi ke salib kasih nauli, tidak akan pernah kami pakai baju itu. Dia Iya, iya, HKBP, Bang. dia Gini ya. Assalamualaikum semuanya. Bang Siombing sendiri juga bagi orang Kristen sesat. Kenapa? Iya. Bang Siombing ini sesat juga, oneness dia. Pemahaman dia Kenapa? oneness kok. Kenapa Iya. lah bilang sesat? Lah, tadi abang bilang
tadi abang menjelaskan trinitasnya. Trinitas abang itu ini satu pribadi tapi 3 fungsi. Jadi misalnya jadi bapak. Tiga peran. Ya bukan aku yang bilang sesat bang. Pendeta-pendeta yang bilang pemahaman abang sesat. 3 peran lah. Dikoreksi lagi. 3 peran itu sesat bang. 3 peran itu oneness. Iya. Iya, satu pribadi 3 peran itu sesat bagi orang Kristen Trinitas bang. Abang belajar dulu sama pendeta. Iya, beda itu 3 pribadi, satu hakikat beda dengan. Ini suara aku lancar atau enggak? Soalnya di sini putus-putus. Iya, di sini pun agak kurang juga. Laik Kristen apa? Enggak, dia dari Kristen masuk ke Islam. Tapi kan banyak dia kumpulkan narasumber dari pendeta-pendeta yang mengatakan, ya kalau Bang Hombing mengatakan Yesus itu mempunyai peran, bisa jadi bapak, bisa jadi anak, itu Bisa sesat jadi. bagi Trinitas. Iya. Iya. Tritunggal Ini kita- seperti itu bang. Hati-hati ya, kena banned lagi aku, Bang J. Jangan ditunjukkan, suaranya aja. Oh iya. Ini kita dengar aja kalau enggak. Soalnya kalau ditunjukin nanti Oke. kena ban. Lagi khotbah Iya. sekarang. Udah percaya saya lagi khotbah sekarang ya. Michael Gunawan saya lagi khotbah sekarang. Bagi setiap saudara, saya Pastor Michael Gunawan, seorang pendeta. Saudara lagi dengar saya. Bukan saudara catat, saudara dengerin sungguh-sungguh, saudara nggak ketiduran. Nah, pada saat nanti malam saya selesai dengan ibadah terakhir jam 8 saya pulang. Saya ketemu dengan istri saya, Selin Monica. Bagi Selin, saya ini siapa? Suami. Lalu setelah saya pulang ketemu dengan istri saya cium dia. Iya dong, kita bikin romantis. Saya ke trip dan lihat anak saya, Tiffany Abby Gunawan. Saya cium dia juga. Bagi Tiffany Abby Gunawan, siapa Michael Gunawan? Papa. Lalu saya ke rumahnya papa saya. Saya ketemu dengan papa mama saya, Samuel Gunawan dan Bulani Gunawan. Bagi mereka saya ini siapa? Orangnya satu, tapi punya banyak pribadi. Tetapi tetap pada saat saya menjadi anak bagi Pak Samuel, apakah tetap saya pendeta? Oh enggak, malah saya berubah bentuk saudara ya. Saya ke rumahnya papa saya tetap pendeta. Tapi di situ saya manifestasinya sebagai anak. Saya gak datang sama papa, bertobat sama kerajaan Allah sudah dekat. Ya jadi ini sama ya dengan penjelasan Bang Siombing, satu pribadi 3 peran. Jadi pendeta, jadi anak, jadi bapak juga. Ya, ini penjelasan yang sama dengan Bang Siombing. Dan dengarkan penjelasan dari pendeta Deki Ngada, seorang rektor di SST. Tiga, banyak pribadi yang ada di mana. Pada saat saya hari ini sebagai pendeta surga kosong. Untuk rekaman atau cuplikan video tadi, pertama analogi yang digunakan oleh Pester ini, dia di rumah itu suami, kemudian ayah, kemudian dia anak bagi papanya, dan kalau di gereja itu dia pester. Itu analogi yang salah. Itu analogi itu cocok digunakan untuk mereka yang menganut ajaran sesat yang namanya Jesus only, atau yang disebut dengan Sabellianisme, atau yang disebut dengan modalisme. Nah, tapi kita harus hati-hati di sini, saudara. Rekaman tadi tidak mengemukakan, dan saya tidak punya rekamannya yang lain ya. Jadi kita harus berhati-hati untuk memberikan komentar di sini. Analogi itu jelas salah. Itu analogi bidat. Jadi analogi itu lebih cocok untuk bicara tentang konsep dari modalisme atau Sabellianisme atau Jesus only yang beredar sangat luas di berbagai gereja, terutama di gereja-gereja Pantekosta ya. Nah, saya tidak bilang bahwa gereja Pantekosta itu semuanya penganut doktrin bidat ini, tapi memang Jesus only atau Sabellianism atau Oneness Pentecostalism itu kan memang dihidupkan kembali di dalam tubuh gereja Pantekosta, termasuk sejumlah gereja karismatik, termasuk gereja-gereja mainstream seperti kemarin saya pergi ke Sulawesi Utara, ke Germita, kemudian ketemu dengan sejumlah pendeta Gemim. Itu kan gereja-gereja Calvinis yang seharusnya Trinitarian, tapi cara mereka menjelaskan tentang Tritunggal itu kurang lebih pada wae 11-12 seperti yang dijelaskan oleh si Pester Michael Gunawan tadi. Jadi orang bisa menggunakan analogi yang salah, tapi pemahamannya benar. Itu kemungkinan yang pertama. Jadi kemungkinan yang pertama. Ya, jadi mungkin ku cukupin ya Bang ya. Abang mungkin belajar lagi ke pendeta, penjelasan Trinitas Abang itu sesat loh Bang. Itu kalau Abang ngomong seperti itu nanti akan banyak menyesatkan orang. Jadi Trinitas yang Abang sebut tadi itu tidak sesuai dengan Trinitasnya gereja.
ya terutama Katolik dan Reform. Ya, jadi memang kalau abang dari karismatik itu biasanya memang pemahamannya seperti itu. Itulah kenapa banyak orang karismatik itu disesat-sesatkan sama orang Reform. Karena dengan menjelaskan, oh Tuhan kami satu, tapi 3 fungsi, oh ada berapa fungsi gitu kan, itu salah bang, nggak bisa. Ya, jadi mungkin Bang Siombing harus banyak belajar. Kalau ketemu pendeta mungkin abang dimaki-maki bang. Mungkin abang ketemunya di musim. Abang kalau ketemu pendeta keras dimaki. Aku nggak mau aku dipancing marah. Beda tadi pola berpikirnya. Bukan dipancing marah, tetangga. Itu kan Pancing marah itu pendeta sendiri yang ngomong loh. Itu kan pemahaman beliau. Jangan dibilang sesat. Jadi kalau beberapa pendeta pemahamannya apa, bagaimana jemaatnya bang? Bukannya kalian berpatokan kepada pendeta juga, yang dimana dihotbain sama pendeta? Gimana sih abang? Kalau pendeta saja pemahaman tentang konsep ketuhanan berbeda, terus bagaimana nasib jemaatnya bang? Ini kayaknya kita sesama Kristen dibenturkan ini di room ini. Jadi artinya di sini kita harus sesama Kristen itu fakta bang. Kita harus begini loh bang. Bang, sebentar dulu bang. Bang Hombi. Serta merta langsung. Para saya putus-putus atau bang Hombinya yang nggak bagus. Sabar dulu bang Hombi. Ya, makanya saya bilang agama mana ajaran sesat. Ini kita berdiskusi perbandingan di mana ada ajaran-ajaran. Kayak di dalam Islam bang, tidak pernah Islam dibenturkan dengan Islam. Kalau ditanya konsep ketuhanan, siapa nama Tuhanmu? Allah. Apa kitabmu? Al-Quran. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Ditanya Kristen. Nah, Unitarian, sabar dulu lah bang. Oh ya, lanjut. Abang kalau dijelaskan itu, sabar dulu lah bang. Bang, coba abang cari. Di dunia, denoman Kristen itu ada puluhan ribu bang. Puluhan ribu. Makanya tadi diputar sama si Jeffrey ini di samping abang ini, itu adalah pendapat, narasi, statement dari beberapa pendeta yang dimana tidak setuju konsep ketuhanannya dijabarkan seperti itu. Itu maksudnya, contoh kayak si Padoha, cobalah. Dia Kristen Protestan HKBP. Saya enggak serta merta. Kalau disuruh katakan jujur, Yesus itu Tuhan, dia bilang Yesus itu Tuhan. Bapak Tuhan, Tuhan juga dia bilang. Roh Kudus Tuhan, Tuhan juga dia bilang. Ya karena memang gelarnya Tuhan semuanya bang. Tapi masalahnya sekarang Kristen ini mengkonsepkan untuk menjadi satu. Itulah yang nanti kalian putar-putarkan. Ada yang 3 pribadi, ada yang trinitas, ada yang beda, ada yang bukan trinitas. Nah ini maksudnya bang. Kalian aja sesama Kristen aja tidak pernah memahami tentang konsep ketuhanan yang benar. Itu maksudnya. Bukan dibenturkan. Sesama Kristen aja belum benar konsep ketuhanannya, Bang Hombi. Kalau ditanya, Yesus Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Bapa Tuhan. Ini Kak, kayak gini Kak. Kalau memang kami sesama Kristen itu tadi lah itu yang siapa itu yang tadi yang spiritsnya namanya? Iya si Jul namanya si Jul. Kita seharusnya dia ngomongnya tadi berbeda Hombi, pemahamannya yang berbeda. Artinya jangan yang tuduhannya tadi langsung dibilang sesat. Berarti seakan-akan langsung membenarkan kepercayaannya itu tadi. Artinya bukan Bang Siombing. Gini, Kristen itu kan ada namanya Kristen arus utama. Kristen arus seperti itu, berdebat nggak seperti itu gitu loh. Bukan, gini. Kan aku bilang menurut pendeta tadi, menurut pendeta Bang Siombing itu sesat. Kenapa aku bilang berarti itu? Di luar pemahamannya lain sesat gitu, artinya itu. Gini Bang, abang kan mengaku Kristen Trinitas tadi. Ngakunya kan Trinitas, betul nggak Bang Siombing? 3 peran ya. 3 Trinitas. Tapi yang abang jelaskan itu bukan Trinitas. Yang abang jelaskan itu Sabelian alias Oneness. Inilah yang banyak orang Kristen, terutama jemaat umum, itu kebingungan. Dia konsepnya seperti apa. Karena memang di gereja itu tidak pernah dijelaskan. Bahkan banyak pendeta sampai detik ini Bang,
80% lebih pendeta itu nggak ngerti tentang Trinitas. Bahkan saya pernah. Berarti setuju lah ya dengan yang dibilang Kak Nora sama si Paro itu bahwa Tuhannya Kristen itu 3 gitu. Seharusnya kalau mau jujur ya 3. Karena gini Bang Siombing, aku pernah ngobrol dengan Mendiang Mangapul Sagala, seorang doktor besar lah. Dia punya STT di Prapat juga. Ya salah satu guru besar di Reform Jakarta. Pak Siombing pula, Mendiang Mangapul ini bilangnya gini, saya 16 tahun jadi doktor teologi. Saya mencari tentang Trinitas dan saya sampai pada kesimpulan Trinitas tidak bisa dijelaskan. Ujungnya apa? Ada datanya. Ada datanya. Ada ngomongan dia seperti kita itu. berdebat itu harus punya data. Iya, Jadi, kan saya dari tadi jangan membawa-bawa nama orang kita tapi nggak ada bukti atau datanya. Iya, kita bisa putarkan videonya. Jadi kita bisa putarkan videonya juga kalau mau. Jadi gini Bang Siombing, itulah aku bilang Bang Siombing kalau nggak percaya, Bang Siombing coba tanya lagi ke pendeta Bang Siombing. Ya, penjelasanku tentang Tuhan kita ini udah benar belum? Soalnya aku dengar penjelasanku ini jadi sabelian gitu. Coba belajar. Ya kan kita di sini tujuan diskusi ini kan belajar. Bang Siombing nanti kalau hari Minggu atau mungkin dekat dengan pendeta, coba hubungi pendetanya. Tapi pastikan dulu pendetanya tuh belajar atau tidak di STT. Karena banyak juga pendeta kan yang istilahnya langsung jadi pendeta hanya karena jago khotbah, udah lama pelayanan gitu kan, belum pernah belajar secara resmi. Coba tanya, penjelasanku tuh ya, satu pribadi 3 peran ini benar nggak? Ya, jadi bos, nanti di rumah dia jadi istri, suami, ya, jadi bapak juga gitu. Udah benar nggak? Coba tanya aja. Nanti Bang Siombing bisa belajar, oke? Kalau Bapak, kalau Lai backgroundnya memang seorang apa? Apa backgroundnya? Aku dulu Kristen, dari Kristen jadi mualaf. Iya, maksudku di waktu di Kristen itu sebagai apa? Trinitas, hampir seperti Abang Siombing juga. Jadi berproses aku, belajar. Cuman aku sampai pada kesimpulan, waktu itu sebelum aku mualaf ya, aku pernah sampai ke titik mirip sama Edis. Makanya itulah Lai jadi mualaf, karena Lai karena Begini, ada barang ya Bang. Bentar dulu, Bang Hombing. Begini Bang, kan tadi sudah dibilang sama si Jul. Bang Hombing, udah dibilang sama si Jul. Tunggu dulu. Abang coba tanya, Bang sebentar. Abang, saya tidak paling suka orang yang memframing begitu. Oh ya, terus kenapa? Dari tadi dia tidak ada memframing Anda. Coba belajar, dia cuma bilang coba belajar dulu, tanyakan ke pendeta. Tapi pendeta yang ditanya setidaknya dia memiliki yang namanya pembelajaran, pernah belajar. Nah, tanyakan tentang konsep ketuhanan dari Sabelian. Nah, itu beda dengan yang Abang jelaskan tadi. Ya jelas gitu loh. Belajar pendetanya udah S1, STH-nya, sarjana teologi. Abang berarti, nah ini yang saya bilang kan? Ini yang saya bilang soal. Ada pendeta yang tidak, Bang. Ada pendeta yang tidak belajar STT loh, Bang. Masa sih kalian kok gereja nggak tahu itu? Ada pendeta yang tidak ada keluar STT-nya, Bang. Belajarnya. Astagfirullah, ini susah kalau dibilang memang. Ya jadi gini Bang, mungkin Bang Siombing nggak tahu. Ya ini kadang-kadang kita nggak bisa salahkan. Makanya berbeda pemahaman kita. Karena gini Bang, iya aku nggak salahkan Abang berbeda. Jangankan sama aku Bang Siombing. Bang Siombing sama Bang Padoha aja beda, betul nggak? Beda kan? Yang sekarang kita bahas ini, aku bilang kan Bang Siombing ini nggak sesuai dengan Kristen arus utama. Kristen arus utama itu siapa? Kristen arus utama itu adalah Katolik dan Trinitas. Sedangkan Bang Siombing itu Oneness. Bang Siombing merasa dia Trinitas, tapi dia tidak sadar bahwa pengajaran dia atau pemahaman dia tadi adalah Oneness. Itulah yang aku bilang, Abang cari tahu. Ya, Abang cari tahu, belajar dulu. Ya udahlah kalau gitu. Berarti pemahaman. Enggak, satu aja membuktikan. Sebentar dulu. Yesus Tuhan ya, Bang Hombing. Nggak ada solusinya. Tunggu dulu. Yesus Tuhan apa bukan? Sebentar dulu Bang Hombing, jawab yang ini. Sebentar dulu Bang Hombing. Yesus Tuhan atau bukan? Yesus Tuhan atau bukan? Enggak, Bang Hombing coba jawab aja. Yang lain aja. Enggak, Yesus Tuhan atau bukan, Bang? Tuhan. Enggak, Yesus Tuhan. Yang mati di kayu salib manusia apa Tuhan? Itu nanti aja lah dulu kita. Nah kan, nggak mau dia mati di kayu salib itu manusia atau Tuhan, Bang? Jawab aja dulu. Satu aja belum tuntas mengenai Trinitas. Jawab aja dulu biar kita tahu pemahaman Abang di bagian mana. Yang mati di kayu salib manusia apa Tuhan, Bang?
Tadi Kak Nora belum kelar tadi pemahaman lain. Iya, enggak, begini Bang. Abang kan tadi dijelaskan sama si Jul bahwa konsep ketuhanan yang Abang jabarkan itu mirip oneness, tapi Abang nggak terima. Nah, sekarang saya tanya, yang mati di kayu salib manusia apa Tuhan? Yang tadi aja belum selesai, Kak. Belum. Udah, Abang jawab aja, nggak simple loh. Abang kan tadi sudah memframing, makanya kamu mualaf. Jangan memframing begitu, Bang. Nggak ada Ini hubungan pertanyaan dengan ya. Bang. Mungkin aku jawab Kak Nora. Nggak ada hubungan pemahaman Trinitas dengan mualaf, Bang. Itu dua hal yang nggak nyambung. Iya. Aku tuh belajar, Bang. Aku tuh belajar dan berproses. Ya, ujung-ujungnya nanti Abang akan menemukan bahwa Trinitas yang dijelaskan oleh pendeta itu tidak cocok dengan pemahaman Abang, karena dari awal Abang tadi oneness. Terus yang kedua, nanti Abang akan menemukan bahwa Trinitas itu nggak ada barangnya. Ya, dan Abang akan sampai kesimpulan bahwa ternyata Yesus itu bukan Tuhan. Itulah aku bilang, kita tuh semua berproses. Aku nggak bisa salahkan Bang Siombing, karena mungkin Bang Siombing hanya jemaat biasa, hanya ikut kebaktian, tanpa pernah mencari tahu dan belajar. Itulah aku bilang, yang penting belajar dulu. Gini lah ya, karena pemahaman lae tentang Dijawab aja, Bang. belum Abang Hombing jawab aja. Makanya Abang Hombing jawab aja, Bang Hombing. Kamu jawab aja, yang mati di kayu salib itu Yesus manusia apa Tuhan? Enggak, tentang Simpel Tuhan pertanyaan itu, saya. saya udah bikin tadi ilustrasinya tentang Tuhan itu dulu. Kenapa? Tidak, saya bertanya, yang mati di kayu salib manusia apa Tuhan? Sudah saya bikin Enggak, tadi. jawab aja. Enggak, kenapa Kristen susah menjawab? Pak Udah saya Doha, bikin Pak Doha. tadi ilustrasinya. Pak Doha, buka mute dulu Pak Doha. Pak Doha, yang mati di kayu salib manusia apa Tuhan? Manusia. Nah, kau Hombing, yang mati di kayu salib manusia apa Tuhan? Ya, kau Kak Nora nanya pula sama yang menyamar. Enggak apa-apa. Oke, dia nyamar. Yang mati di kayu salib. Oke, saya tanya sama yang Kristen sejati ya. Yang mati di kayu salib manusia apa Tuhan? Ini Kak Bang Lainoha, Laisidoha. Enggak, Abang dijawab aja, Bang. Kau menuduh Pak Doha menyamar. Dia menjawab jujur, dia menjawab sesuai yang dia tahu. Yang mati di kayu salib, Bang Hombing, Anda kan tadi sudah menuduh. Anda menuduh Pak Doha nyamar. Oke, sekarang dia sesuai jujur, yang mati di kayu salib katanya manusia. Nah, sekarang kalau menurut kau yang mati di kayu salib itu siapa? Gini Kak Nora, kalau kita nanti membahas Jujurlah Bang Hombing. Ini Pak Doha menyamar. Oh, Kristen asli. Apa tertulis? Itulah penjelasannya nanti tanggung. Jadi Udah, yang mati di kayu salib manusia apa Tuhan? Jawab aja. kalau menjawab itu Kak Nora nggak boleh tanggung, harus memang betul-betul Jawab aja, yang mati di kayu salib. sesuai dengan pertanyaan kau. membahas konteks itu nggak boleh separuh-separuh. Yang Ini mati tadi di kayu salib manusia apa Tuhan, Bang? Gini Kak, Jujur, saya bingung loh. Dia menuduh si Pak Doha katanya menyamar. Oke, sekarang buktikan. Kau Kristen yang jujur, kau Kristen sejati. Yang mati di kayu salib manusia apa Tuhan? kita selesaikan dulu satu persatu. Nanti Ya, saya selesaikan dulu ini. Saya selesaikan manusia apa Tuhan yang mati di kayu salib. Ya, mengenai Allahu Akbar. yang di kayu salib apa manusia. Yang mati di kayu salib manusia apa Tuhan? Kita menjelaskan itu Kak Nora nggak boleh separuh-separuh. Manusia apa Tuhan, Bang? Yang mati di kayu salib manusia apa Tuhan? Enggak, kalau Hombing, nggak ada ditanya, jelaskan dulu. Sekarang yang ditanya, yang disalib itu Tuhan atau manusia? dengarnya Itu aja. udah ku jawab tadi. Jawabnya itu. Tuhan ku bilang penjelasannya nanti ada waktunya. Oh, bukan Tuhan, sekarang. berarti Tuhan yang mati. Tuhan yang mati di kayu salib. Cuman permasalahannya mengenai Jawab dulu Tuhan. Aduh, berarti Tuhan yang mati. Kau sendiri yang nggak paham Kristen itu. Kenapa kau bilang Tuhan mati? kalau aku kayak Apakah Tuhan pernah mati? Nah, Jul, dia oneness Jul. Udah selesai. Kak Nora, Kau sendiri membantah di Kak Nora, kalau Selesai. orangnya masuk ke dalam demokrasi, itu bahkan hancur demokrasi itu. Perdebatan itu bahkan hancur. Apakah salah? Apakah salah jawabku itu tadi, yang mati di salib itu manusia? Aku nggak mau berdebat sama orang yang menyamar.
Aduh. Oke, sekarang sama saya, kau jawab. Lukas 1:31 yang dilahirkan Bunda Maria itu manusia apa Tuhan? Yang tadi aja dulu kita bahas tentang apa Iya, itu. Lukas 1:31 yang dilahirkan Bunda Maria manusia apa Tuhan? Satu-satu topik aja lah dulu Kak Nora. Ya udah, ini aja jawab. Lukas 1:31 yang dilahirkan Bunda Maria manusia apa Tuhan? Yang lain aja menjawab itu. Naikkan aja dulu yang lain. Pendengar aja lah dulu. Yesus ini manusia apa Tuhan? Dilahirkan Bunda Maria. Nah gini Kak Nora. Alah, sudah. Kalau berdebat itu sebetulnya alangkah baiknya pemahaman kita harus matang dulu, jangan asal kita Lukas jawab. 1:31 Bang, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai ia Yesus. Bunda Maria menurut Lukas 1:31 yang dilahirkannya adalah manusia atau Tuhan? Tinggal jawab. Sesuai Silakan jawab. data, Yang dilahirkan jawab Bunda Maria. bosku. Kalau Manusia apa seseorang, Tuhan? apa itu seseorang? Orang. Apa arti orang? Makanya jangan lari dari data. Ya harus jujur lah, jujur kita. Apa gunanya kita berbohong? Kalau berdebat itu maksudku apa yang saya tahu aja. Nanti nggak usah kita ke topik yang lain sementara. Makanya apa tertulis di Bible itulah ucapkan. Ya kalau dulu yang jawab, kalau memang pengetahuanmu tentang yang dibilang Kak Nora itu. Hah? Kalau dulu yang jawab pertanyaannya Kak Nora tadi, kalau betul. Ya Yang manusia. dilahirkan Bunda Maria Seorang. manusia apa Tuhan? Manusia lah. Nah, manusia katanya Kak Nora. Jadi dulu Kak Nora. Ya udah kan manusia katanya si Padoha, apalagi? Ya udah berarti selesai. Makanya Ya udah. kenapa nggak mau jujur abang tadi? Sekarang ditanya sama kau, Sombi, yang dilahirkan Bunda Maria manusia apa Tuhan? Apa melicik-licik ya? Ya manusia lah. Iya bagus. Nah, yang mati di kayu salib manusia apa Tuhan? Ya Tuhan. Aduh, udah mutar-mutar kau. Nggak konsisten. Makanya belajar dulu Bible bang. Bukan Masa soal mati Tuhanmu? bukan soal belajar atau Kenapa kau bilang mati Tuhanmu? Tembuskan 1M. Tembuskan dulu 1M, Masya Allah. Manusia apa Tuhan yang mati di kayu salib? Tuhan. Yang dilahirkan Bunda Maria? Manusia. Oke. Makanya Kapan pahami Yesus dulu menjadi Tuhan? bang, pahami. Kasih ceramah dulu, kasih marjamita Mau dulu Pak menyelamatkan Doa. Tuhanmu, kau nggak bisa kau menyelamatkan Tuhanmu. Harus Tuhanmu yang menyelamatkan kau. nggak usah ngomong kau orang nyamer lah di sini. Kau coba framing menyelamatkan Tuhanmu kau. Kau kan Tapi nyamar. nggak bisa itu. Masa kau bilang Tuhan mati? Ini timnya Kak Noranya ini. Taunya aku itu. Malah menjebak ya kau. Timnya Kak Noranya ini. Fitnah itu. Ini udah Kau Bang, ada yang kau fitnah, leku hombing. Kau fitnah tadi Tuhan itu mati kau bilang. ini timnya Kak Nora ini. Kenapa? Jadi Iya. kalau lengasi ketawa bisa. Maaf ya Bang ya. Aku di Tidak seperti TikTok ajaran kenal si kalian. Nora. Lengasi ketawa. Nggak kenal ajaran Bisa kalian. Saya nggak seperti dikeroyok. ajaran kalian Bang. Dikeroyok langsung. Kalau enggak gini aja, aku suka lah dengar si Edis TV. Pernah aku dengar berdebat siapa? Lai Paruk sama Edis TV. Waduh. Kamu enak kamu kali tahu nih. nggak Edis TV bilang sebentar dulu Bang Hombing. Edis TV mengatakan Tuhan punya Tuhan Parutnya. loh. Enggak, Edis TV mengatakan Yesus punya Tuhan loh. Berarti jadi berapa Tuhan sih Edis?
Itu nggak simak semua nanti lah. Dia lah yang Edis TV jelaskan bilang itu kalau juga. pertanyaannya ke si Edis TV. Loh, kenapa nggak dia yang jelaskan? Aku suka sama Edis TV. Edis TV mengatakan Yesus punya Tuhan. Edis TV mengatakan bahwa konsep penyalipan itu karya iblis. Edis TV mengatakan tidak ada larangan poligami di dalam Bible. Ngomong-ngomong, Bapak udah pernah debat rupanya sama Edis TV? Jangan lupa Edis bilang Nggak berani? ya, jangan lupa Edis TV bilang Trinitas buang tong Nggak berani. sampah. Trinitas dibuang aja ke tong sampah. Jangan lupa juga itu. Apa dia bilang? Apa dia bilang, Ju? Kak Nora udah pernah debat sama itu? Nggak berani kurasa ya? Udah. Waktu saya Udah. udah pernah. Sampah. Trinitas ya, Trinitas buang ke tong sampah dibilang sama Edis. Kalau itu Kan kalau viral itu. setiap malam hampir saya ikuti itu. Edis bilang Setiap malam. Bahkan kadang sampai begadang. Ya udahlah. Mungkin Bukan masih Bang Hombing. mungkin masih Hombing, sebentar Bang Hombing. Gitu pengetahuan. Sabar dulu Bang Hombing. Nah, Bang saya Hombing. nggak mau Bang Hombing. menjawab. Saya nggak mau Sabar jawab. dulu. Ya, Nah, dulu. kalau Dulu. pemahaman Ya, saya. dulu. Begini. Anda tadi mengatakan kau menonton Edis TV. Coba kau naik ke Edis TV, coba tanya. Yesus Tuhan punya Tuhan nggak? Dia jawab apa? Itu satu. Kedua, ada nggak larangan poligami di dalam Kristen? Pasti dia bilang nggak ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, konsep penyalipan, karya penyalipan itu karya siapa? Pasti dia jawab karya iblis. Terus yang keempat, kata si Jul, Edis mengatakan apa? Trinitas itu buang ke tong sampah. Silakan kau gemari si Edis. Ya, terserah. Ini terserah si Laisi ini mau ngomong apa itu. Kamu urusan mengikuti dia. ajaran Edis? Nggak, kamu mengikuti Edis, apa yang mau kau ikutin? Sementara Lagi- tidak ada larangan poligami, Yesus punya Tuhan. Gini, kalau naik ke roomnya Bang Edis itu Kristen nggak mau dia menaikkan. Tapi kalau yang Islam dia baru mau. Kenapa dia tidak mau juga. menaikkan? Karena sesama Kristen aja mereka sudah saling bentur-benturan. Enggak. Saya ikuti dari awal nggak pernah, jarang ya. Loh, Paling kayak Loh, Laisi apa kamu ini. coba suruh dia ke tempatnya si RK dengan si Bom-Bom. Paling kita Kamu mungkin suruh dia ke dengarkan Mata Edis saja Pisau. dulu ya, karena si Ombing suka Edis dengar dia. maunya menaikkan Kristen itu, Ombing. apa itu Le? Maunya si Oh, mau. Edis menaikkan Kristen. Bisa Iya, kau bertanya nanti sama dia. Permintaan Iya, tapi kau tanya. Boleh Kau tanya aku sama putarkan. dia. yang saya tunggu-tunggu, Oh iya, yang saya silakan, tunggu-tunggu silakan. Kak Nora Silakan, sama Jun. Kak Nora berdebat Iya, sama si Edis TV itu yang saya tunggu-tunggu momennya. Udah, saya Bang sudah debat. Siombing, Bang Jawab. Siombing. Hmm. Ya, Bang Siombing mau ini ya, aku coba putarin ya. Ini aku kasih dengar dulu, aku kasih dengar pernyataan Edis ya. Karena kan Bang Siombing tadi bilang suka dengar dia. Rumusan Trinitas atau rumusan Tritunggal yang saya sendiri tidak menolaknya, saya tidak menolak itu. Nggak Itu menolak. sering malah membuat orang yang kita maksudkan itu malah pening sendiri ya, karena memang seperti yang Elia katakan bahwa memang kebanyakan karena ya mohon maaf karena IQ-nya jongkok, karena kepalanya memang sering dibenturin ke ubin kan. Jadi begini, saya mengambil satu kesimpulan begini. Oke lah, dia nganggap nggak terima itulah. Dia pening palanya, pusing dia kepalanya. Saya sampai pada kesimpulan gini saja dah. Udah, gini aja lah, nggak usah mumet-mumet, nggak usah mumet-mumet. Kamu ganti saja junjunganmu. Kamu ganti sosok yang kepadanya kamu taat, patuh, dan tunduk. Kamu ganti itu. Jangan lagi yang ada di kuburan itu, tapi Yesus. Ya nggak ada embel-embel Dwinatur, Tritunggal, apa segala macam yang malah membuat kepala mereka pusing. Apakah metode yang saya lakukan seperti itu sesat kira-kira? Itu nggak sesat, cuma tidak lengkap. Karena gini Bang Edis, kalau Bang Edis tidak mengajarkan itu, memperkenalkan kepada mereka, lalu mereka pergi ke gereja mereka masing-masing. Kecuali Bang Edis punya gereja sendiri, mereka pergi ke gereja yang terdekat. Oh, aku jadi Kristen nih, gimana caranya? Aku pergi ke gereja.
Lalu dia dengarlah khotbah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu kemudian juga dia, aku jadi Yesus harus dibaptis. Loh, katanya aku harus percaya Yesus. Kenapa tuh aku dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Itu nalurinya akan membuat dia menanyakan hal itu. Apakah dia dikatakan beriman kalau kita tidak memberi penjelasan terhadap apa yang sedang dia tanyakan itu? Bentar ya. Ini aku cari video yang waktu bagian dia ngomong Trinitas buang ke tong sampah. Soalnya panjang itu dia ngomong sama Elia Migron. Bentar. Silakan diambil alih Kak Nora. Iya, dicarikan aja dulu. Si Hombing kan dia bilang, saya tuh senang melihat Edis TV. Lah, bagaimana mungkin Tritunggal senang melihat Edis TV? Yang dimana si Edis TV sudah dituduh, sudah dikatakan dia itu adalah saksi Yehova. Dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Walaupun ujungnya dia bilang Yesus Tuhan, tapi Yesus punya Tuhan. Nah, kalau Yesus Tuhan punya Tuhan, apakah memang tetap satu Tuhan? Makanya dia bilang Trinitas itu ambigu. Trinitas itu membuat kepala pusing. Itu pernyataan dari Edis. Bahkan Edis sendiri cari aja videonya, banyak kok. Edis mengatakan tidak ada larangan poligami di dalam Bible. Edis juga mengatakan konsep penyalipan itu adalah karya iblis. Yang makanya dia sekarang sama si Bom-Bom, dia sekarang sama si Mata Pisau, Robert, Mata Picek, sama si Agatha pun dia, itu sudah tidak sama lagi dengan si RK. Tidak satu denom lagi mereka, tidak satu jangan lagi. Mana? Udah ketemu videonya. Bentar Bang Siombing ya, ini udah ketemu. Kalau abang mau nanti ku DM video lengkapnya, biar abang belajar. Dia nggak terima tuh, saya nggak terima tuh. Tritunggal tuh saya nggak terima. Tapi saya menerima Yesus sebagai sosok Mesias. Saya menerima bahwa saya harus menjadikan dia sebagai pemimpin hidup saya, suri tauladan hidup saya. Tapi saya nggak terima itu konsep-konsep Tritunggal itu. Ketika dia menyerahkan dirinya kepada Yesus untuk dipimpin, dituntun supaya hidup sesuai dengan kemauan Tuhan Yesus, dia buang Tritunggalnya itu ke tong sampah. Menurut saya dia diselamatkan. Ya, jadi Trinitas itu nggak diperlukan. Yang penting jadikan Yesus teladan. Ya, bukan jadikan Yesus harus ada Trinitas dan sebagainya. Itu pernyataan dari Edis dan itu sempat viral. Abang boleh cek aja di YouTube atau dimanapun ya. Iya, apa yang salah rupanya di situ? Kan saya bilang tadi peranannya, si Edis itu tadi bilang apa rupanya tadi? Saya tidak menolak. Itu tadi yang pertama. Iya, dia tidak menolak, tetapi itu membelenggu, dibilang membelenggu. Jadi menurut Edis yang benar itu Yesus itu adalah teladan kita, bukan yang kita sembah. Yesus itu teladan kita dan Yesus masih punya Tuhan lagi. Jadi Yesus itu bukan yang paling atas, Bang. Yesus bukan paling atas dan Yesus tidak pernah setara dengan Allah Bapa. Jadi Yesus itu adalah ya manusia yang spesial yang diciptakan oleh Allah Bapa. Ya, jadi dia bukan sang pencipta Allah Bapa. Yesus itu di bawahnya. Kalau orang zaman dulu bilangnya Tuhan kecil, ya. Yesus Tuhan kecil. Kalau abang mau ikut Edis ya silakan. Ya, minimal kalau aku bilang ya agak mending lah dibandingkan Trinitas yang awal-awal. Nggak terkait. Balik lagi, Bang. Kita di sini belajar, Bang. Kita di sini belajar. Saya tambahkan sedikit lagi. Ya, aku bilang sama Abang Siombing juga dulu. Aku sama kayak Edis. Sama kayak Edis belajar dan aku sampai pada kesimpulan, oh iya juga ya, Yesus bukanlah Tuhan sejati, artinya bukan pencipta. Dia hanyalah kurios. Dan Edis sekarang sudah mulai ke arah sana. Minimal satu kaki Edis itu udah agak benar lah. Karena dia tidak menganggap bahwa Yesus adalah pencipta langit dan bumi, Yesus bukan pencipta segalanya. Itu agak mending di situ. Kalau Bang Siombing mau ikut dia, silakan, bagus. Oke, silakan Kak Nora ambil alih. Enggak, itu Faruk mana itu Faruk? Itu Faruk monitor. Kak, Bapak, Kak, saya pamit dulu ya Kak ya, soalnya ada mau dikerjakan ya. Mohon maaf. Ditanya ya Bang Hombing ya, ditanya ke pendetanya ya. Ya Kak, salamnya semuanya, salam. Yuk, selamat sore. Shalom. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan.
tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.